Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel anak otomasi yang mempelajari mekatronika dan sebagainya. Halo guys, aku Fadlan dari Otomasi. Oke, jadi kita hari ini di part ini akan membahas tentang perencanaan gerak dan persepsi. Nah, pada materi ini mencakup dasar-dasar perencanaan gerak dan persepsi dalam ROS industrial dengan fokus pada Move RT untuk perencanaan gerak menggunakan C++, pengenalan perencanaan, kemudian pengantar persepsi. Juga materi ini sangat penting bagi pengembang di ROS. Lanjut ke jenis-jenis rencana gerak. Jadi yang pertama itu ada ruang bebas. Rencana gerak antara titik awal dan titik akhir yang berjauhan. Contohnya adalah memindahkan robot dari posisi awal ke sudut kanan atas permukaan untuk pengecatan. Jadi ini dapat menimbulkan gerakan yang cepat, meminimalisir tabrakan. Kemudian di jenis yang kedua yaitu adalah proses. Jadi rencana gerak proses ini mengoptimalkan pose robot di antara titik-titik jalan yang kurang terkendali. Contohnya adalah garis kontinu yang dipetakan di sekitar tepi bagian yang akan dilas. Oke. Jadi ini menimbulkan presisi tinggi, kecepatan dan yang konsisten. Selanjutnya adalah jenis rencana gerak gabungan, yaitu rencana gerak yang dapat disegmentasi menjadi bagian yang merupakan gerak ruang bebas dan bagian-bagian yang merupakan gerak proses. Ini dapat berakibat atau berkesinambungan dengan efek fleksibilitas dan optimasi biaya. Terdapat 3 jenis utama rencana gerak, yaitu ruang bebas, proses, dan gabungan. Rencana gerak ruang bebas cocok untuk pergerakan cepat antara titik-titik yang jauh, sedangkan rencana gerak proses berfokus pada proses pose robot di antara titik jalan yang kurang terkendali. Lalu rencana gerak gabungan ini menawarkan fleksibilitas dengan gabungan elemen-elemen dari kedua jenis tersebut. Selanjutnya ada perencanaan alur kerja. Di sini terdapat 4 jenis, 4 alur. Dimana yang pertama adalah definisi, yaitu menentukan tujuan dan batasan tugas robot. Kemudian yang kedua kita dapat merancang untuk menghasilkan rencana gerak yang memenuhi tujuan dan batas. Kemudian kita bisa eksekusi atau melaksanakan rencana gerak pada robot fisik. Kemudian ada pemantauan di sini, monitoring atau memantau kinerja robot dan menyesuaikan gerak yang diperlukan. Nah, di alur kerja ini adalah serangkaian langkah yang memastikan robot dapat menyelesaikan tugas dengan aman dan efisien. Langkah-langkah ini meliputi tugas, definisi tugas, kemudian perencanaan gerak, eksekusi, dan pemantauan. Setiap langkah ini juga penting untuk keberhasilan perencanaan gerak robot. Selanjutnya di sini adalah ada perencanaan gerak umum. Ada jenis-jenis juga. Di sini ada OMPL atau perencanaan ruang bebas. Terus juga ada Trash OPT. Di sini adalah optimasi trajectory. Kemudian Discrete, ini adalah perencanaan jalur Cartesian. Nah, sebagai catatan, pada OMPL atau perencanaan ruang bebas ini pengambilan sampel stokastik antarmuka yang mudah dan aman. Selanjutnya juga di optimasi trajektori. Ini
pengoptimalan trajektori yang ada pada batasan jarak dari tabrakan, batas kesinambungan, batas sambungan dan lain sebagainya. Kemudian optimasi secara global, pencarian berbasis pengambilan sampel, menangkap toleransi, dan kemudian juga beberapa ini juga cocok untuk perancangan ruang bebas di tipe OMPL, dan OPT itu untuk optimasi trajektori, dan discrete untuk perencanaan jalur kartesian. Nah, untuk define-nya adalah OMPL ini pustaka perencanaan gerak sumber terbuka yang menyediakan berbagai algoritma perencanaan. Kemudian di Traj OPT ini adalah perencanaan optimasi trajektori yang mengoptimalkan trajektori yang ada dengan meminimalkan fungsi biaya, serta di sini ada discrete adalah perencanaan jalur kartesian yang menghasilkan jalur yang memenuhi batasan kartesian tertentu. Selanjutnya di Open Motion Planning Library, ya, kita masuk ke pengambilan sampel acak. OMPL secara acak mengambil sistem keadaan sambungan yang valid. Kemudian yang kedua, penyelesaian urutan. OMPL menyelesaikan urutan keadaan sambungan untuk menghasilkan rencana gerak. Dan yang ketiga, algoritma OMPL ini mencakup algoritma perencanaan seperti RRT dan RRT Connect. Nah, RRT Connect itu adalah Rapidly Exploring Random Tree. Ini membangun pohon di sepanjang konfigurasi sambungan potensial untuk mencapai pose akhir. RRT Connect juga membangun pohon dari setiap sisi dan mencoba mengambungkannya sehingga parameter seperti jangkauan dan resolusi mempengaruhi kinerja dari perencanaan. Selanjutnya discrete ini perencanaan jalur kartesian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat beberapa jalur, yaitu pengambilan sampel solusi, pencarian grafik, dan toleransi. Jadi yang pertama ini pengambilan sampel solusi. Discrete mengambil sampel solusi yang mungkin, dan kemudian dicari grafiknya untuk melakukan pencarian grafik trajektori. Dan kemudian ditoleransi, discrete menangkap toleransi dan perencanaan gerak dari trajektori. Nah, ini juga sangat berguna dalam skenario di mana robot harus mengikuti jalur tertentu dengan akurasi yang tinggi, seperti dalam aplikasi perakitan atau inspeksi. Juga kemampuannya untuk menangani toleransi menjadikan pilihan yang kuat dalam lingkungan industri yang dinamis. Lalu ada jenis yang Traj OPT. Ini adalah optimasi trajektori yang sudah dibangun oleh discrete tadi. Yang pertama ini mengoptimasi fungsi biaya, yang kedua parameter, yang ketiga adalah batasan, menentukan batasan. Jadi pada fungsi biaya ini Traj OPT ini mengoptimalkan trajektori benih berdasarkan fungsi biaya berbobot. Lalu parameter, semua parameter memiliki koefisien yang dapat ditingkatkan atau diturunkan untuk mengubah pengaruhnya. Kemudian di batasan hanyalah biaya yang terbatas. Oke. Traj OPT ini juga didefinisikan adalah perencanaan optimasi trajektori yang mengoptimalkan trajektori benih berdasarkan fungsi biaya berbobot. Fungsi biaya mencakup faktor-faktor seperti jarak dari tabrakan dan batas sambungan. Semua parameter ini memiliki koefisien yang dapat ditingkatkan atau diturunkan
untuk mengubah pengaruhnya serta batasan juga dinilai biaya dari terbatas. Biaya-biaya contohnya mencakup kedekatan dengan singularitas, penghalusan kecepatan atau percepatan atau sentakan, juga penghindaran tabrakan dan penggunaan DOF atau Degree of Freedom. Traject OPT juga sangat berguna nih untuk menyempurnakan trajektori yang ada dan memastikan kinerja optimasi. Di kesimpulan ini kami membahas berbagai jenis rencana gerak. Tadi ada rencana discrete, ada rencana traject OPT, dan yang ketiga adalah rencana OMPL. Jadi kami juga membahas MOV LT dan juga penggunaannya dalam perencanaan gerak C++. Ini juga merupakan dasar yang penting untuk memahami lebih dalam tentang persepsi dan integrasi dalam robotika. Oke, mungkin segitu aja dari saya di part 4 ini. Ini adalah BTW part yang terakhir. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Otomasi Membangun Negeri.